Ya, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya di lokasi yang sama. Jadi dengan tema yang berbeda lagi ya. Ini belakang saya tempat tadi ya yang burung-burung, dan saya duduk di bawah pohon bonsai ini teman-teman ya. Nah, ini pohonnya tuh, sampai lihat ya, dahannya kan pendek banget ini. Tuh. Ini saya duduk di bawah pohon. Tuh, pohonnya kayak bonsai teman-teman. Jadi saya mau membahas ya tema puasa ya. Apa sih kaitan puasa dengan hidup di Jepang, teman-teman? Seberapa besar sih pengaruh dan manfaatnya ya kalau kita berpuasa? Jadi di semua agama kan ada ya macam-macam puasa. Di Islam sendiri ya, di agama Islam itu ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayamul Bid teman-teman ya, yang pas bulan purnama itu ya, biasanya di tanggal 13, 14, 15 ya. Jadi saat bulan purnama full 3 hari. Terus ada puasa Ramadan ya. Banyak ya. Di agama Kristen juga ada ya puasa. Kalau di Kejawen itu ya banyak ya, orang-orang Jawa yang mbah kita dulu ya, puasa ngerowot, puasa ngidang, puasa mute, puasa ngeblong ya. Puasa ngeblong tuh jadi berturut-turut ya nggak makan, 40 hari ya nggak makan ada ya, ngeblong namanya teman-teman. Kalau ngidang tuh makannya cuman buah ya, telo atau semacamnya. Buah yang ngidang. Kalau ngerawat tuh makan ubi kayak gitu ya, nggak makan nasi. Kalau mutih makannya nasi doang teman-teman ya, tanpa rasa, tanpa bumbu. Jadi banyak ya, puasa ini ibadah yang paling tua ya, dan ibadah yang nggak kelihatan ya. Jadi nggak seperti sedekah kan, kita kelihatannya ngeluarin uang. Jadi sholat juga kelihatan ya, kita sholat, gerak ke masjid. Tapi kalau puasa kan nggak kelihatan ya. Nggak makan itu nggak kelihatan kalau kita cuma minum air putih doang ya. Jadi nggak mudah ya terpapar oleh unsur riya ya, atau pamer teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan kaitannya apa ya dengan hidup di Jepang teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa pasti teman-teman semua kesini ya itu kan untuk mencari pendapatan ya, supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Mungkin sampean mau membantu orang tua atau memenuhi kebutuhan anak dan istri ya, atau memenuhi kebutuhan saudara.
Misal sampean orang tua sudah nggak ada, kan siapa lagi yang belum nikah, ya paling ya bantu saudara ya, adik atau kakak. Nah, puasa ini, saat kita berpuasa teman-teman ya, itu kita menyelaraskan ya unsur-unsur yang ada di dalam diri kita ya. Jadi diri kita kan satu kesatuan teman-teman ya. Namun diri yang sejati ada di dalam diri. Nah, itu yang harus kita sadari. Jadi manusia ini kan terbentuk dari tubuh, pikiran, perasaan, dan yang sejati itu ya bisa dibilang roh atau spirit gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kan kita yang sejati ya, kesadaran gitu. Tidak berwujud, tidak bernama. Jadi seperti ruang gitu. Nah, balik lagi ya, kenapa kayak puasa terhadap unsur-unsur ini tuh manfaatnya apa, pengaruhnya apa. Ketika kita selalu makan teman-teman ya, itu bisa mempengaruhi kondisi tubuh ya, fisik ya. Jadi misal kita selalu makan yang manis-manis ya, misalkan nasinya banyak ya, jedanya tuh bentar-bentar ya, udah makan nanti makan snack ya, makan segala macam, jadi nggak dijeda lama gitu. Mungkin sampean bisa makan sehari tuh 4 kali, 5 kali ya, 3 kali gitu. Kenapa? Kalau kita makan yang manis-manis sembarangan, gorengan ya, itu bisa memicu, kalau yang manis-manis ya, karbohidrat, glukosa, itu memicu kadar insulin kita naik teman-teman ya. Saat kadar insulin naik, kita tubuhnya jadi terbang ya, jadi merasa luar biasa lah setelah makan itu ya, gula atau karbohidrat. Cuma nanti efeknya setelah sebentar kemudian, insulin itu berusaha untuk menurunkan kadar gula yang tinggi itu teman-teman ya. Nah, saat pas sudah tinggi diturunkan, itu akhirnya kita merasa langsung drop ya, energinya tuh hilang ya. Jadi merasa lemas, ngantuk ya, nggak berdaya gitu ya teman-teman, nggak bersemangat ya, hidupnya nggak bergairah. Karena kadang kita mikir ya, kita makan tuh buat bisa dapat tenaga ya, tapi justru energi yang paling banyak memakan energi tubuh itu ya makan itu teman-teman. Dan misalkan kita makan energinya 100 ya teman-teman ya. Nah, untuk mencerna makanan itu ya, energi yang dibutuhkan 70 teman-teman ya. Dari 100 tuh dipakai 70 buat mencerna makanan, sisanya ya 30 itu teman-teman. Nah, kalau kita makan semakin frekuensinya semakin sedikit, itu energi kita malah banyak ya, karena saat kita tidak makan ya, semua organ tubuh kan istirahat, jadi bisa self healing teman-teman ya, mereparasi ya, atau menyembuhkan, mendetok tubuh ya dari racun-racun makanan yang kita konsumsi gitu. Nah, semisal kita makan sembarangan ya, kondisi fisik kan akhirnya gampang capek ya, ngantukan. Itu kan nanti berpengaruh juga pada kondisi psikologi kita ya. Jadinya kita mudah marah ya, bad mood, mudah berprasangka buruk gitu. Di hati juga rasanya sempit ya, sesek ya, karena nggak merasa nyaman dengan kondisi tubuhnya sendiri ya, akibat karena ulah perilaku kita sendiri yang makannya kebanyakan sembarangan gitu teman-teman. Nah, dengan puasa ya, efek-efek tubuh yang misalkan lemas, ngantuk tuh hilang teman-teman ya.
kita bisa lebih tenang ya, lebih dekat dengan kesadaran ya, lebih fokus, dan banyak waktu yang tidak terbuang sia-sia hanya untuk makan teman-teman ya. Dan zaman dulu ya, nenek moyang kita dulu itu makan sehari sekali ya, karena kan dia harus menyiapkan diri berburu ya. Zaman dulu kan makanan kan hewan-hewan yang ada di hutan kan keluarnya kan pas siang hari teman-teman. Jadi mereka ya, nenek moyang kita harus mempersiapkan tombak, terus menyusun strategi ya, rencana supaya bisa dapat buruan, misalkan kijang atau rusa ya, buat nanti dimakan bareng-bareng. Nah kan berburunya siang sekali ya, kemungkinan berburu terus, capek dia, berburu sekali doang, habis makan besoknya berburu lagi. Jadi makanya sehari sekali teman-teman, puasa jadinya sama. Nah kita itu gennya tuh dari nenek moyang tuh masih ada warisan di tubuh kita ya, gen kita gitu. Jadi ya kita emang tubuh kita ini ya, gen kita itu mewarisi nenek moyang kita dulu ya. Jadi memang seharusnya ya sehari makan sekali teman-teman ya, frekuensinya tuh tidak sering supaya tubuh bisa mendetok racun-racun yang ada di dalam tubuh teman-teman ya. Seperti itu. Saat kita nggak makan ya, makan sehari sekali juga nggak ngerasa ngantuk ya teman-teman ya, malah merasa berenergi ya, bergairah gitu. Waktu ya banyak ya, jadi lebih efektif kalau misalkan kita ada aktivitas ya, bekerja ataupun belajar. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Dan gak ribet ya, gak harus masak-masak terus ya. Kalau misalkan masak juga lebih irit teman-teman ya, dan lebih sehat. Nah kaitannya apa dengan hidup di Jepang? Nah misalkan temen ya kan bekerja di sini supaya pendapatannya banyak ya, ya sudah nggak perlu ditanya ya, gaji di sini kan lebih besar dari di Indo. Cuman ketika gaji besar, apakah sistem pengelolaannya baik gitu kan, manajemen keuangannya atau cash flow-nya ya, apakah baik? Nah kaitannya dengan puasa adalah misalkan kita puasa ya, makan sehari sekali, itu kan bisa menghemat makanan teman-teman ya, biaya untuk makan. Otomatis kan kita bisa mengirim lebih banyak ke keluarga yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena puasa akhirnya misalkan sehari sekali kan kita akhirnya puasa kan 23 jam teman-teman ya. Sejam kan buat makan. Saat puasa 23 jam itu sudah ada jaminan terjadi proses autofagi ya, atau tubuh memakan dirinya sendiri. Jadi memakan segala sel-sel yang tidak baik ya, dan bakteri-bakteri, virus-virus yang tidak baik, bahkan sampai tingkat DNA teman-teman ya. Sel-sel otak juga diperbarui. Jadi yang sel-sel yang sudah rusak itu nanti dimakan ya sama tubuh kita untuk dijadikan tenaga gitu. Nah saat itu terjadi, nah itu kan jadi pada didaur ulang ya sel-sel yang rusak. Nah nanti saat kita buka puasa ya, tentu saja dengan makanan yang sehat ya, jadi yang non proses, yang bukan kemasan. Jadi kita masaknya tuh dikukus ya, ayam dikukus, sayur dikukus ya. Nah itu saat kita makan itu terjadi regenerasi sel ya, langsung diperbarui itu sel-sel yang rusak tadi dengan sel-sel yang baru. Jadi sel kita yang sudah tua tadi diganti dengan sel yang muda, jadinya tubuh jadi sehat dan longevity ya, longevity itu awet muda teman-teman gitu. Jadi sehat dan awet muda.
otomatis kan kita nggak sakit ya. Nah, mengurangi biaya berobat ke dokter atau rumah sakit gitu. Satu, mengurangi biaya makan, menghemat biaya dokter kan gitu ya. Dan ketiga, dengan puasa kan kita fisik kan jadi stabil ya, berenergi, psikologi juga ikut ya, mental ya jadi tenang. Nah, di situ kita bisa lebih erat dengan kesadaran ya. Jadi kita bisa menyadari diri ya, lebih kuat ya. Jadi kesadaran kita tuh bisa tinggi ya atas tubuh kita ini, pikiran dan perasaannya. Jadi bisa mengamati tubuh, pikiran dan perasaan dengan lebih sadar ya, lebih mawas gitu ya. Jadi lebih awas gitu teman-teman. Ada pikiran sekelebat-lebat kita bisa nangkep langsung ya. Jadi kita enggak terbawa sama pikiran yang akhirnya dari pikiran turun ke perasaan gitu ya. Makanya banyak ya kita yang sudah terikat sama pikiran, akhirnya perasaannya tuh nggak nentu ya, suka seujon sama orang, jadi suka gampang marah ya, meluap-meluap emosinya, nggak tenang ya. Karena itu ya sudah terikat dengan pikiran kita ya dari lahir, dari kita kecil ya, semenjak kita sudah makan sama yang namanya ilmu pengetahuan. Bertahun-tahun ya kita berkutat dengan pikiran ya, entah itu di rumah, keluarga, di sekolah ya, ada guru ya, dengan buku-buku segala macam. Akhirnya kita lupa ya diri kita yang sejati. Akhirnya kita lalai teman-teman ya, seperti banyak yang diucapkan di agama, saat kita lalai ya kita akan menderita ya. Lalai itu ya karena kita tidak menyadari ya apa yang terjadi di dalam diri gitu. Nah, saat kita bisa lebih dekat dengan kesadaran ya, dengan puasa akhirnya kita bisa mengontrol diri kita ya. Ibarat pikiran itu mobil teman-teman. Banyak ya dari kita itu, misalkan dari Pati ke Semarang kan cuma 3 jam ya teman-teman ya. Naik dari Semarang, Pati ke Semarang kan 3 jaman kalau bawa mobil ya. Itu banyak yang sampai berhari-hari ya, mungkin bertahun-tahun nggak sampai Semarang ya. Ya karena dia mobilnya dibawa ya, bukannya dikendarai. Yaitu mobil itu ya analogi dari pikiran kita sendiri teman-teman ya. Jadi itu mobilnya malah dibopong ya, bukannya dikendarain ya, disetir gitu. Itu artinya mobil yang mengendarai kita teman-teman ya. Ya gimana mau sampai Semarang ya, kalau bawa mobil dorong jalan aja mungkin bisa berhari-hari, ini harus dorong mobil gitu ya. Bawa mobil malah ya diangkat ya. Ya nggak sampai-sampai ya, jalan di tempat teman-teman yang nggak kuat bawa mobil itu, bopong mobil. Sama seperti pikiran teman-teman ya, kalau kita nggak sadari ya, kita yang dikendarai oleh mobil ya. Kita tuh kayak ditumpangin sama mobil ya, sama pikiran kita sendiri. Akhirnya kita nggak tentu arah ya, mau kemana itu nggak tahu gitu. Dan terasa capek ya kalau kita ditunggangi pikiran itu. Pasti langsung kepala tuh berat dan dada tuh rasanya sesak ya. Karena dengan pikiran yang macam-macam, kita kalau ke masa lalu itu sedih, ke masa depan takut khawatir ya, nggak disadari akhirnya jadi perasaan, dari perasaan akhirnya jadi ucapan dan tindakan ya, entah itu marah-marah, emosi ya, gitu teman-teman ya. Atau ngomongin orang, gosipin orang, gitu, fitnah orang, pokoknya hal-hal yang buruk lah ya teman-teman. Kebanyakan tuh jarang orang yang terikat pikiran tuh jatuhnya baik, itu jarang. Baik itu karena mereka sadar ya, menyadari pikirannya sendiri. Nah kalau kita sadar dengan pikiran, kita bisa memfilter teman-teman ya. Ibarat kita mengendarai mobil ya, jadi cepet ya, bisa sampai Semarang 3 jam.
Nah, kalau kita bawa mobil bertahun-tahun ya nggak sampai ya, karena kita nggak kuat ngangkat mobil teman-teman ya, berat di bawah itu. Nah, kalau kita menyadari pikiran, kita bisa mengendarai mobil itu ya. Jadi mengendarai pikiran untuk tujuan yang jelas ya. Misalkan kita sudah berkehendak ya, beda ya antara kehendak dan keinginan. Kalau kehendak itu kita sudah tenang ya, dan kita ada kehendak ya, karena kehendak atas dasar kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Misal kehendak untuk bekerja supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, itu kan kehendak ya. Nah, kita bisa menggunakan pikiran dengan full ya, potensinya ya, dan nggak ke distract ya. Dengan kesadaran kita nggak ke distract dengan angan-angan teman-teman ya. Pikiran kan angan-angan ya, keinginan. Baru mau ini udah kepengen, misalkan kita mau belajar ya, kehendak untuk belajar. Baru belajar berapa menit terus kepengen lesehan, nyantai-nyantai, main sama temen. Jadi ya akhirnya nggak sampai-sampai teman-teman ya, belajarnya nggak selesai-selesai, akhirnya tertunda, akhirnya besoknya nggak belajar, akhirnya lupa nggak belajar gitu teman-teman ya. Contoh sederhananya. Nah itu, dan ini juga ketika kita sudah setting ya, saya sudah tahu nih kebutuhan makan saya, misalkan sebulan 1 juta. Ya udah, saya tuh nggak bakal beli yang aneh-aneh karena saya sadari pikiran itu ya. Jadi pas ada keinginan yang aneh-aneh ya, mau beli ini mau itu saya sadari, dan akhirnya hilang teman-teman. Dan bener ya, habisnya cuma 1 juta, sisanya saya transfer semua ke keluarga gitu ya. Buat makan tuh biasanya 1 juta berapa ya, makan enak ya 2 juta lah teman-teman ya. Jadi kita tuh bisa tentukan gitu ya, kita gunakan pikiran sesuai tujuan yang jelas. Jadi pikiran tuh nggak kesana kemari dan kita nggak terbawa sama pikiran itu ya. Bisa menyadari ya, bisa memfilter mana pikiran yang harus kita gunakan ya, pada momen apa. Jadi kita tahu kapan menggunakan pikiran, kapan enggak. Pas kita nggak gunakan ya cukup diamati saja ya. Ada pikiran muncul, ada tayangan muncul apa di kepala, kita amati aja, nanti hilang. Oh, belum saatnya saya gunakan. Nah pas saat bekerja ya digunakan pas kerja. Jadi pikirannya pakai buat kerja dan tenang gitu ya, state-nya ya, keadaannya. Jadi nggak gampang capek gitu. Soalnya kita nggak kebawa sama pikiran yang ngawang-ngawang ya di masa lalu, masa depan. Jadi pikiran ada di momen sekarang gitu pas kerja. Pas belajar ya pikiran kita pakai sekarang ya pas belajar. Jadi nggak ngawang-ngawang dulu, wah dulu saya kenapa nggak ini gitu. Jadi ya sedih ya, pikiran pas ke masa lalu sampean ke bawah ya jadi sedih. Pas pikiran mikirin masa depan sampean nggak sadari ya, akhirnya sampean ke bawah ke masa depan ya, takut, khawatir nanti nggak kejadian kayak gitu. Nah kalau kita sadari nanti hilang, nah nanti kita bisa tetap pakai buat momen sekarang ya. Misal sekarang lagi belajar atau lagi ngobrol sama orang atau lagi bekerja gitu, di momen sekarang ya. Jadi lepas dari waktu ya, masa lalu dan masa depan. Misalkan pikiran tahu-tahu bayangin masa lalu ya, kita amati aja, nanti hilang, kita fokus lagi di momen sekarang. Seperti itu teman-teman. Jadi keinginan-keinginan yang menghabiskan budget itu ya, misalkan mau jalan-jalan, mau makan snack, itu snack paling murah 110 yen teman-teman. Sehari kalau kita nggak sadari keinginan itu bisa habis 1000 yen teman-teman sehari, bahkan lebih ya. Taruhlah 1000 yen tuh 100.000 teman-teman. Jadi buat snack doang tuh bisa nanti habis sebulan misalkan 30 hari ya, 3 juta buat snack doang teman. Belum makannya kalau kita nggak sadari diri ya, kita nggak menyadari pikiran, perasaan dan tubuh kita ya, gitu teman-teman. Nah makanya dengan berpuasa itu kita bisa lebih dekat ya dengan kesadaran, lebih bisa menjaga kesadaran dengan
lebih kuat ya, akhirnya bisa menyadari diri dengan lebih dalam teman-teman ya, tidak terbawa oleh pikiran, perasaan maupun tubuh ya teman-teman ya, itu jadi mentalnya tuh nggak mental ringkih ya teman-teman ya, bentar-bentar ngeluh gitu ya. Dan kita bisa menjaga manajemen keuangan dengan lebih baik ya, jadi bisa ngirim ke keluarga dengan lebih baik, dan uang yang misalnya kalau habis buat keinginan yang gak jelas bisa dipakai untuk menambah kemampuan diri ya, entah sampean kursus atau apa gitu ya, pas di Jepang kan gitu bisa, atau ditabung nanti buat kuliah di sini ya, bisa banyak ke universitas di sini, atau buat ditabung nanti, atau uangnya ditabung buat ikut tes kemampuan JLPT ya, bahasa Jepang itu kan mahal ya, 7.600 yen atau 800.000 rupiah teman-teman, bisa sampean pakai untuk itu ya, itu lebih berguna nanti kalau misalkan kita ikut ujian JLPTN 2 lulus ya, sertifikatnya nanti bisa buat bekerja di Indonesia atau jadi sensei, itu kan lebih berguna teman-teman ya untuk kehidupan kita ya, jadi dari kehendak ya, atas dasar kebutuhan untuk membahagiakan keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga, kita bisa belajar bahasa Jepang dan mengikuti ujiannya ya, dan itu butuh biaya ya, mungkin bisa 1 juta ya sama transportnya ke sana kan gitu ya, seperti itu contohnya teman-teman ya. Jadi kita bisa menyadari diri, bisa mengendalikan, menggunakan pikiran ya, dengan lebih berkah teman-teman ya, lebih baik ya, bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat dan selamat gitu, jadi enggak terombang-ambing ya sama pikiran kita sendiri itu teman-teman ya. Karena di Jepang juga banyak godaannya ya teman-teman ya, dari ceweknya ya yang cantik-cantik, cewek-cewek Jepang sekarang tinggi-tinggi teman-teman ya, putih-putih, hidungnya mancung ya, rambutnya lurus panjang ya, cantik. Yang cowoknya juga ganteng-ganteng ya, gagah-gagah, hidungnya mancung ya, rambutnya lurus ya, rapi gitu teman-teman ya. Jarang saya lihat yang jelek di sini ya, rata-rata cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kalau yang masih muda-muda. Itu kalau kita pikiran tidak kita sadari, akhirnya kita angen-angen ya, ingin pacaran sama cewek Jepang atau cowok Jepang, akhirnya kita menghabiskan biaya ya untuk bergaya, beli pakaian yang bagus supaya bisa PDKT atau buat jajanin orang cewek Jepangnya atau cowok Jepangnya ya, akhirnya uang kita habis nggak tahu kemana ya, pulang-pulang ke Indo akhirnya tidak ada tabungan dan tidak ada skill atau kemampuan, karena sehari-hari kita cuma buat bersenang-senang aja gitu teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya, kaitan antara puasa dengan hidup di Jepang teman-teman ya, supaya kita bisa sampai tujuan dengan selamat ya, dan lebih cepat dan mudah ya gitu teman-teman, karena selaras teman-teman ya antara tubuh, pikiran dan perasaan ya. Kalau kata mbah-mbah Jawa yang dulu ya, nenek moyang kita dulu yang di Jawa tuh bilangnya cipta rasa karsone ki selaras teman-teman ya, makanya bisa mewujud ya jadinya apa yang kita kehendaki gitu teman-teman, bukan yang kita inginkan ya, tapi kita kehendaki gitu, dengan menyadari pikiran, perasaan dan tubuh kita sendiri gitu. Mulai dari elemen dasar ya tubuh kita ya, kita kasih yang baik-baik ya, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Itu saja teman-teman ya, kaitan antara puasa dengan kehidupan kita ya di Jepang ya, bisa juga di Indonesia ya, dimanapun kita berada. Begitu besar ya pengaruhnya ya
dari kita yang awalnya puasa buat apa sih, cuma nahan lapar doang gitu ya, nanti malah lemes gitu. Ternyata dibalik itu semua ya banyak ya manfaatnya, dan itu adalah ibadah ribuan tahun yang lalu teman-teman ya. Dari awal nenek-nenek moyang kita dulu tuh sudah berpuasa ya, dari zaman Megalithicum Meganthropus erectus itu saat berburu pun dia makan sekali doang dan puasa teman-teman. Itu dia ya, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga teman-teman keluarga selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu ya. Hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah lo jinawi, amin.